Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, perkenalkan nama saya Fajar Hanafi, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berasal dari SMP Negeri 3 Yogyakarta. Di kesempatan pembelajaran hari ini, anak-anak, Pak Guru akan membuat video tentang pembelajaran kita sehari-hari, di mana nanti anak-anak semuanya diminta untuk bersikap baik dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang biasanya kita lakukan. Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita awali dengan berdoa, dengan membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyyan wa rasulah. Rabbi yidni ilma waryukni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga yang kita lakukan di hari ini mendapat nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, saya cek kehadirannya dulu. Kelas 9B hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Alvin Hutama ada? Ada. Anggraini? Ada. Ardinta? Ada. Arkana? Ada. Asiela? Ada. Ashifa? Ada. Aulia Najwa? Ada. Cesario? Tidak masuk? Oke, tidak ada yang dipamiti ya. Kalista? Ada. Danendra? Ada. Diajeng? Ada. Dian? Dimas? Dia tidak masuk? Oke. Tidak, tanpa ada keterangan. Baik. Faiza? Fitratul? Keviano? Keisha? Keifa? Kirana? Kirei? Lutfan? Hafiz? Dia? Lintang? Rita? Salwa? Sefi? Ulfa? Valencia? Tidak masuk? Oke. Wahyu? Willy? Dan Yana. Oke. Yang tidak masuk berarti ada Cesario, Dimas, dan Valencia. Oke, anak-anak, pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang pernah menyembelih hewan? Belum ada? Menyembelih ayam? Ada yang pernah menyembelih ayam? 1, burung dara ada. Mas, gimana rasanya menyembelih ayam, Mas? Maksudnya gimana itu? Rasanya gimana? Biasa aja atau deg-degan gitu? Deg-degan. Oke. Selain menyembelih ayam, ada yang pernah menyembelih yang lain? Burung dara atau kambing? Keifa pernah menyembelih apa, Mas Keifa? Oh, menyembelih sapi itu kan jagal. Jagal semut kayaknya ya. Oke.
Jadi anak-anak, di hari ini kita akan mempelajari tata cara penyembelihan hewan, di mana kita kan makan ayam, daging, kambing, sapi sebagainya kan sudah sangat sering. Nah, di mana dalam tata cara agama Islam itu harus disembelih melalui penyembelihan yang halal. Nah, tidak semua penyembelih itu dipastikan halal karena ada tahapan-tahapan yang dibuat atau dilakukan supaya penyembelihan menjadi halal. Ini nanti silakan di Oke. Ini tutorial penyembelihan yang halal. Oke. Pengertian. Jadi menurut bahasa menyembelih itu artinya baik dan suci. Nah, penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher hewan, saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang itu mati agar halal untuk disembelih. Jadi kasusnya gini ya anak-anak. Setiap hewan yang dimakan itu harus melalui proses penyembelihan. Ada tidak hewan yang boleh dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu? Ada nggak? Jangkrik katanya. Mau makan jangkrik? Oke. Ikan, betul. Jadi ikan itu boleh dimakan tanpa harus proses penyembelihan terlebih dahulu. Misalnya udang, oke. Misalnya saya punya kolam, pagi-pagi saya dapati kolam ikan saya ada beberapa ikan yang mati. Nah, saya ambillah ikan tersebut. Kemungkinan matinya tadi malam. Cuman karena saya tidak menyembelih, boleh nggak saya makan ikannya? Boleh selama ikannya belum busuk. Oke, mari kita bertadarus. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, mulai dari hitungan ke-1. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bil wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dzakaitum. Artinya diharamkan Oke.
Oke, jadi anak-anak dalam Quran surat Al-Maidah ini dijelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya hewan yang kita konsumsi wajib melalui proses penyembelihan. Oke, jika tidak ada, maka kita akan model pembelajaran kelompok di hari ini. Jadi nanti kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Nanti diminta anak-anak untuk sesuai kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah Pak Guru berikan di asesmen diagnostik, sudah saya berikan klasifikasi di sini. Nanti semuanya boleh untuk memilih satu-satu. Jadi ambil nomor satu-satu. Nanti silakan berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Oke. Silakan anak-anak yang lain diperhatikan. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawabannya. Ya Mas Willy. Silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil RKPD. Oke. 1. Disebutkan 3 syarat yang harus dipenuhi saat menyembelih hewan menurut syariat Islam. A. Menyembelih hewan sapi harus beragama Islam. Oke. Penyembelihan hewan kurban Penyembelihan harus dengan sekali potong. Jadi disembelih sudah melalui penyembelihan sendiri, tidak ada hewan yang lain yang lihat. Kriterianya anak-anak adalah hewan itu disembelih sesuai syariat Islam atau tidak. Pertama, melalui doanya. Yang kedua, dengan tata cara 1 kali potong langsung mengenai saluran makan, 2 urat, dan dua urat yang ada di leher hewan tersebut. Itu harus terpotong. Jika itu sudah terlampaui, maka itu sudah penyembelihan secara halal. Tentu. Oke, sudah selesai anak-anak? Belum? Oke. Ada pertanyaan? Silakan anak-anak. Oke, semuanya sudah jelas sepertinya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih. Oke, anak-anak saya minta sekarang semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing yuk. Waalaikumsalam. Yuk. Oke, anak-anak, ya di stop dulu. Dari hasil diskusi barusan dan dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 5 tadi, maka kita garis bawahi bahwasanya setiap hewan yang disembelih itu belum tentu semuanya halal. Jadi hewan yang halal disembelih ternyata harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama apa? Membaca niat menyembelih. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua hewannya harus halal terlebih dahulu. Jadi hewannya halal. Dipastikan dari membeli dengan cara yang sah, bukan dari hasil curian atau yang lainnya. Yang ketiga harus terpotong apa anak-anak? Saluran makan, terus salur pernafasan, dan 2 urat yang ada di
lehernya dan 1 kali potong. Jadi itu garis bawahnya anak-anak, di mana penyembelihan hewan ada tata caranya. Jika itu tidak terlampaui, maka penyembelihannya tidak sempurna. Oke, jadi itu yang perlu anak-anak perhatikan dalam penyembelihan hewan. Begitu juga dalam penyembelihan hewan apapun, tidak hanya dalam penyembelihan hewan kurban maupun akikoh. Hewan ayam disembelih juga harus demikian rupa. Seperti itu anak-anak. Jadi refleksi kita hari ini adalah 3 pertanyaan. Yang pertama, bahan refleksinya adalah apa yang sudah kamu dapatkan di pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan setelah mendapat hasil materi penyembelihan di hari ini. Dan ketiga, hal baik apa yang akan saya lakukan di masa depan dalam mengkonsumsi daging yang dari hasil penyembelihan. Silakan ditulis, dijawab, direfleksikan. Bagaimana sih apa yang harus saya lakukan ke depan? Bagaimana sih ternyata penyembelihan seperti ini? Jadi apa yang sudah kamu dapatkan dan apa yang belum kamu dapatkan? Dan satu lagi anak-anak, ada pertanyaan, hal yang belum saya dapatkan di materi pembelajaran hari ini. Oke, silakan, ini refleksi kita. Jadi anak-anak, Pak Guru memberikan penutup di hari ini bahwasanya apa yang kita makan usahakan bersumber dari yang halal. Nah, terutama dalam materi daging seperti penyembelihan ini, maka ketika kita makan daging mulai sekarang silakan untuk lebih berhati-hati dan pastikan dulu apa yang kita makan itu sudah melalui mekanisme penyembelihan yang halal supaya daging yang kita makan itu membawa barokah. Nah, jadi tidak hanya asal nikmat, tapi pastikan dulu kehalalannya. Ketika daging yang kita makan adalah halal, maka insya Allah akan membawa dampak yang baik dan barokah bagi kehidupan kita di hari ini dan seterusnya. Oke, nanti untuk hasil refleksinya boleh dikumpulkan. Saya ingatkan minggu depan insya Allah kita dilanjutkan materi tentang akikoh dan kurban. Besok kita akan mempelajari tentang tata cara dan ketentuan akikoh dan kurban. Oke, terima kasih anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran di siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di materi yang lebih menarik dan menantang lagi.